Ya, kali ini kita akan meletakkan pintu dan jendela pada bangunannya. Sebelum meletakkan pintu dan jendela, kita pergi ke layar, lalu kita uncheck visible pada bagian lantai. Di sini kita uncheck, kita klik, nah, otomatis dia akan hilang. Lalu kita klik di pintu utamanya dulu, lalu kita tekan M pada keyboard, lalu kita geser, tekan Ctrl. Nah, lalu jika sudah seperti ini, sekarang kita tekan M lagi, kita putar seperti ini, lalu kita arahkan ke bawah, kita scroll, kita klik di endpoint group di tengah-tengah, pas di tengah-tengah pintu ya, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, oke. Lalu sekarang kita double klik untuk masuk ke grup dinding, double klik, lalu kita tekan R pada keyboard, lalu kita buat rectangle seperti ini. Nah, lalu kita tekan P, kita seleksi rectangle-nya, kita push pull 15 cm. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, ini kita tinggal kita push pull, kita buat seperti ini dulu, gak apa-apa. Lalu baru kita klik, kita buat seperti ini, klik. Nah, oke. Lalu sekarang kita letakkan pintu kamar, kita M, Ctrl, kita rotate, nah kita move, ini berarti ke sini, lalu ini kita kontrol, kita gandakan. Lalu selanjutnya pintu toilet, kita juga bisa tekan kontrol langsung saja karena tidak perlu merotate-nya. Lalu pintu yang belakang, kita bisa tekan M lagi, kita copy dulu, kita rotate, lalu kita bisa pindahkan dulu, nggak apa-apa. Nah, lalu kita bisa klik kanan, kita pilih flip along komponen green. Kalau komponen green keliru, kita bisa Ctrl Z, klik kanan, flip along komponen red. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, kita paskan sesuai denahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa yang di sini tidak detail ya, karena kan kita nanti kan mau memperlihatkan eksterior. Jika teman-teman mau memperlihatkan interior, maka bagian dalam pintu yang sebelah sini ya teman-teman buat detail. Oke, sekarang kita menuju ke jendela. Yang jendela ini dulu, jendela depan, kita bisa copy, kita putar seperti ini, tepat di sini ya, di sininya ini. Lalu kita bisa move langsung, kita letakkan dulu di sininya saja. Nah, di sini. Lalu kita bisa klik di sini, tekan, pastikan di sumbu biru. Kalau begini jangan dulu. Kalau sudah di sumbu biru, teman-teman tahan shift. Nah, dia akan otomatis tidak akan berpindah di sumbu yang lain, tidak akan berpaling. Lalu kita bisa arahkan kursornya ke sini untuk menyamakan ketinggiannya. Jika sudah, kita klik. Begitu juga untuk pintu yang belakang, kita bisa M, kita copy dulu, kita putar, lalu ini kita pindahkan di sini. Nah, untuk denahnya teman-teman abaikan saja, kita patokannya di sini ya, di tampak pintunya tadi. Yang pintu di denah itu ya mungkin salah ini kemarin pas saya, soalnya ini juga ada yang melese seperti ini juga melese ya, kita buat saja seperti inilah. Intinya sih
cara pembuatannya seperti ini gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa mempraktekannya di denah yang sudah teman-teman miliki. Nah, ini kita tarik ke belakang dulu juga bisa. Lalu jika sudah terlihat seperti ini ya tinggal kita klik, pastikan di sumbu biru. Kita klik di pojoknya sumbu biru. Nah, lalu kita bisa samakan elevasinya dengan ini di sini, klik. Lalu jika semua pintu sudah ya tinggal kita masuk ke grup dinding, kita rectangle di sini. Kita rectangle di sini. Lalu kita rectangle di sini juga. Lalu kita rectangle di sini. Lalu kita rectangle di sini dan di sini. Yang ini kita hapus. Oke, mantap. Rectangle di sini. Nah, oke, sekarang kita tinggal push pull. Kita tekan P pada keyboard, lalu kita klik dulu face-nya, kita push pull 15 cm. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal langsung tekan klik, double klik pada mouse, klik kiri ya, double klik, double klik, double klik, double klik. Ini tadi buatnya dari depan, double klik. Nah, otomatis mereka semua akan bolong seperti ini. Lalu ya tinggal kita posisikan saja, misalnya jendela yang ini kita agak majukan seperti ini. Lalu jendela yang ini kita buat agak ke belakang misalnya. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita buat ini ya pemanis. Kita bisa, sebelumnya teman-teman di sini bisa membuat layar baru lagi, atau teman-teman bisa masukkan di layar 0. Ya alangkah baiknya buat layar baru lagi bernama fasad. Nah, kita pindah ke layar fasad, lalu kita klik L, tekan L pada keyboard untuk membuat line. Kita ikuti garisnya saja seperti ini. Nah, oke, kita L lagi, kita buat di sini dan di sini. Untuk yang ini kita bisa menggunakan yang 2 point arch. Kita klik di sini dan di sini, lalu kita klik di sini. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah membentuk suatu bidang. Oke, lalu kita bisa langsung push pull kiranya 50 cm dulu, lalu kita triple klik, Ctrl D. Lalu ini kita pindahkan ke sana. Pastikan sumbu hijau, lalu tekan Shift. Seperti ini, kita paskan di sini. Nah, oke. Lalu tinggal kita edit lagi, kita push pull ke sini. Misalnya kanan kiri kita buat 20. Yang sini juga 20. Nah, oke. Lalu kita pindah lagi ke layar kosen. Kenapa pindah lagi ke layar kosen? Karena di sini ada ini seperti kacamata ini. Kita buatnya bisa langsung di sini saja karena kan di tampaknya nggak ada ya ini. Kita buat rectangle seperti ini dulu, lalu kita bisa push pull. Misalnya kan ini kan 4 cm. Kita push pull 4, lalu kita push pull lagi ya, ini kita buat 30 dulu. Kita push pull 30. Nah, seperti ini. Kita tarik ke atas sampai di sini, tarik ke atas, tekan Ctrl. Nah, tarik ke atas, tekan Ctrl. Tarik ke atas, tekan Ctrl. Lalu ini tinggal kita samakan seperti ini. Hapus garis yang tidak diperlukan. Fungsi penghapusan garis ini nanti juga bisa memperkecil size file SketchUp kita ya. Jadi langkah ini yang selalu saya
saya lakukan setiap membuat 3D modeling. Kita triple klik, lalu kita bisa Ctrl G, kita tekan move M pada keyboard, pastikan sumbu hijau, lalu kita move geser. Bagaimana jika tidak terlihat seperti ini ya teman-teman, bisa masuk ke dalam dindingnya ini. Nah, dia kan posisinya di tengah. Ini misalnya kita majukan dulu saja sumbu merah seperti ini agar terlihat. Lalu setelah itu kita samakan, kita klik di sini sumbu hijau, kita klik di sini. Lalu kita double klik. Layar dinding mungkin bisa kita hide dulu. Kita uncheck visible-nya, mana ini dinding. Nah, ini kita klik. Nah, lalu kita tekan P, push pull, kita tarik ke sini. Lalu kita buat ke belakang lagi di sini 4 cm untuk ketebalannya ini tadi. Lalu kita tarik lagi 4 cm. Lalu kita tinggal tarik ke atas seperti ini. Klik. Ini tinggal kita tarik ke sini. Ini kita tarik ke sini, lalu kita hapus. Ini kita tarik pas di sini ya, acuannya sini saja, endpointnya. Lalu kita bisa hapus, yang ini hapus. Ini hapus. Cek bagian bawah, hapus. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, kita buat misalnya di sini saya ingin di sini 50 cm, lalu di sini 50 juga. Lalu ini T ya, membuatnya ini menggunakan tab measure tool ini T untuk acuan saja 4 cm. Lalu di sini juga 4 cm. Lalu kita tekan R, atau teman-teman juga bisa klik di garis yang ini, teman-teman M, move, lalu 50 itu juga bisa, lalu move 4. Nah, tapi ya terserah teman-teman mau pilih cara yang mana, tergantung pilihan teman-teman. Kita hapus, ini kita hapus full, hapus garis bantunya. Nah, oke. Jika sudah jadi seperti ini, lalu sekarang kita pergi ke layar kaca bening. Nah, oke. Kita buat di sini, lalu kita push pull misalnya 1 cm atau 0,8 atau 0,5, terserah teman-teman. Lalu Ctrl G, lalu ini kita copy M, move, kita klik, Ctrl, kita paskan acuannya di sini. Begitu juga untuk yang kaca bening yang ini, kita bisa buat seperti ini. Lalu kita masukkan angkanya 1, ketebalannya, lalu triple klik, Ctrl G, lalu kita tekan M lagi, kita klik di sini. Nah, oke, siap. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita jadikan ini group. Kita bisa klik kanan, lalu misalnya make group. Nah, kita buat layer baru, kita bisa namakan kaca mati. Lalu kita bisa pindahkan, kita klik, kita pindahkan dari kaca bening ke kaca mati. Jika kita coba uncheck visible kusennya, kita uncheck, maka kusennya akan hilang. Namun ketika kita uncheck kaca mati, semuanya akan hilang dari kusen dan juga layar kaca bening. Nah, oke, lalu kita aktifkan lagi layar dinding dan layar lantainya. Nah, lalu sekarang kita tinggal bolongi lagi, kita push pull 15. Lalu untuk memindahkan yang di tengah-tengah caranya begini, kita klik dulu, lalu kita klik M, tekan M, lalu kita masuk ke dalamnya sini. Nah, pastikan ini di
midpoint in group, lalu kita geser pelan-pelan. Kita geser pelan-pelan. Nah, ini ada midpoint in group. Ini kan tadi midpoint in group punyanya kacamata. Lalu kita geser ke midpoint groupnya punyanya dinding. Oke, sementara itu dulu. Selamat mempelajarinya. Ini untuk tampak depan, untuk hiasan ini atau ini teman-teman bisa kreasikan sesuai teman-teman. Yang penting layernya tertata ya.